Shalom Gloyut. Happy Sunday buat kita semua. Kita bersyukur di hari Minggu yang spesial ini, di hari Paskah ini, kita bisa berkumpul bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan, di mana kami memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mendekat sama Tuhan, bawa kami Tuhan untuk selalu menjadi apa yang Tuhan mau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami mau serahkan buat Tuhan, kami mau mengikut Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih biar hanya nama-Mu yang saja yang ditinggikan dan diagungkan. Lebih dari segalanya Tuhan, kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami mau satukan doa ini Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Semua teman-teman dimanapun kalian berada, kita mau puji Tuhan, kita mau agungkan Dia, karena Dia Tuhan yang sangat baik. Amin. Bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah. Baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau puji Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Semua sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik,
menyaksikan Gluyut TV. Sharing firman Tuhan pada sore hari ini, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu Tuhan. Buktikan kasih-Mu Tuhan dengan memberikan diri-Mu sendiri untuk kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Engkau layakkan kami Tuhan. Terima kasih Kau jadikan kami anak-Mu Bapa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan kasih Allah. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan
bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kau ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukurlah karena kasih setiamu. Kau ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mau naikkan syukur kami Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kita naikkan syukur kita Tuhan. Teman-teman kalau nggak ada Tuhan, teman-teman kita bukan apa-apa. Kalau yang layak Tuhan terima pujian pengagungan kami Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah karena kasih Kau sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah
Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Di awal bulan Juli tahun 2021 ini, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin perjalanan hidup kami sampai tiba waktunya di minggu pertama di bulan Juli tahun 2021. Semuanya ini karena kasih Tuhan yang begitu indah, begitu luar biasa, begitu penyertaan-Mu tidak pernah terlambat sedikit pun Kau menolong kami. Karena kami mempunyai Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel, Tuhan yang selalu berserta dengan kami. Kami bersyukur kalau pada kesempatan ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah, sebab kami memerlukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu kami percaya firman Tuhan akan menyinari kehidupan kami masing-masing. Oleh sebab itu berfirmanlah, sebab kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, para jemaat Glow Youth yang berbahagia, gak kerasa kita udah masuk bulan 7 ya, di tahun 2021. Tinggal 5 bulan lagi kita akan menyelesaikan. Walaupun krisis tetap berlanjut, pandemi COVID-19, tapi banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. Kita bersyukur, pegang tangan Tuhan selalu, dan Tuhan selalu memegang tangan kita, dan kita di bawahnya Tuhan, langkah demi langkah tiap hari, dan kita akan menemui kebahagiaan, kesejahteraan, damai, dan kasih karunia-Nya yang berlimpah terus kepada kita setiap hari. Jangan lupa, para Glow Youth, anak-anak muda, dan semua yang jemaat-jemaat, anak-anak Tuhan yang menonton, ulangi yang mengikuti ibadah, jangan nonton, nggak boleh nonton ya. Ini ikuti ibadah online Glow Youth hari ini. Tetap taati aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan bersungut-sungut, jangan khawatir, jangan takut, jangan kita kecewa dan lain sebagainya. Kita tetap optimis, tetap semangat, tetap percaya kepada penyertaan Tuhan yang sempurna, bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus tidak akan percuma. Kasih Tuhan Yesus Kristus tidak akan sia-sia. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Tubuhnya terpecah, darahnya tercurah untuk menebus dosa kita, dan itu tidak akan sia-sia. Nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus atas kayu salib. Sebelumnya mari kita dengarkan firman Tuhan yang diberi tema oleh pengurus Glow Youth kepada saya, spiritual community, ya, komunitas rohani. Komunitas adalah sesuatu yang sudah ada sejak manusia ada. Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Karenanya dengan aman kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan memang mendesain kita untuk berada dalam komunitas. Tapi jangan salah, komunitas yang bagaimana yang harus kita ada? Salah satunya tentu komunitas rohani. Kalau kita pelajari Alkitab, kita akan melihat bahwa gak mungkin ya orang Kristen itu seorang diri, jadi penyendiri, gak mungkin. Kalau kita baca Alkitab, kita pasti ada Tuhan kasih peranan sangat penting dalam kehidupan satu sama lainnya. Kita orang-orang yang berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda latar belakang pekerjaan kita, dari mana kita berasal dan lain sebagainya, kita harus saling mengisi di dalam satu komunitas rohani. Jadi, apakah mungkin jika seorang ingin mengikut Yesus Kristus,
tetapi menolak untuk berada di dalam komunitas orang-orang percaya. Ya. Ayo kita pelajari hari ini, di mana Tuhan membimbing saya untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan sore hari ini untuk anak-anakku Glow Youth dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online ini. Berapa penting komunitas itu? Jawabannya sebagian terletak dalam membangun hubungan. Dunia sedang membawa semua orang, terutama anak-anak muda, menjadi budaya seperti orang barat. Menekankan pentingnya individualistik. Dengan teknologi dan jadwal yang sangat padat. Yang mengganggu kita. Kita menjadi lebih terputus dari sebelumnya. Apalagi saat ini kita sedang berada di dalam situasi pandemi COVID Corona. Yang bervarian, ada beta, delta, alpha, apalagi macam-macam itu. Ya kan? Dan sekarang Jawa dan Bali sedang diketatkan, dibuat PPKM darurat. Ya. Untuk betul-betul semua yang tinggal di Jawa dan Bali betul-betul harus mematuhi protokol kesehatan. Kita buktikan, kita lawan COVID-19 dan variannya dengan cara taat kepada protokol kesehatan. Nah, sepertinya ini memisahkan kita dari komunitas, dari orang-orang lain, bahkan dari keluarga kita, tetangga kita. Bahkan yang biasa kita kumpul-kumpul, udah gak bisa kita ngobrol-ngobrol. Kebanyakan ketentuan dari pemerintah, kita harus work from home. Ya. Yang biasa ke kantor, work from home. Tetap di rumah aja. Dan saya udah beberapa kali bicara, bagaimana cara kita berada di rumah itu. Ya kan? Bukan berarti kita tidak membangun hubungan. Kita tetap harus berada di dalam komunitas yang sehat. Komunitas yang benar. Komunitas yang memang diperintahkan oleh Tuhan. Hubungan kita harus saling tetap satu sama lain. Bisa dengan kontak teknologi, memakai teknologi media sosial. Dengan handphone, dengan internet, dan lain sebagainya. Karena komunitas bisa lebih, ketika kita berkomunitas, kita kan bisa lebih kuat. Semua orang yang di dalam komunitas bisa saling menguatkan. Kita perlu saling menguatkan di saat pandemi COVID-19 dan variannya semakin menyebar. Ya. Semakin kita berkomunitas, semakin kita diingatkan satu sama lain. Komunitas membantu juga menghidupkan kita tentang firman Tuhan. Komunitas dengan doa bersama itu akan memacu dan memicu perubahan hidup kita. Di dalam kita berkomunitas, penginjilan saya yakin akan semakin efektif juga. Dan masyarakat berperan penting dalam pertumbuhan karakter di dalam komunitas ini. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus tentang komunitas? Salah satu hal yang paling mencolok, kalau kita baca di dalam Alkitab tentang pelayanan Yesus, sewaktu Tuhan Yesus ada di dunia, adalah tema yang berulang-ulang yang tentang menarik orang bersama-sama. Tuhan membuat satu komunitas. Dari kecil murid-muridnya dia panggil. Tambah lagi murid-muridnya bertambah dan semakin besar. Makanya gereja Kristen ada institusi pertama dalam sejarah yang menyatukan secara setara antara berbagai macam orang. Baik dia orang Yahudi maupun bukannya orang Yahudi.
Baik dia pria maupun dia wanita. Dan zaman dulu ada budak, ada orang merdeka pun sama. Dan Rasul Paulus menyebut itu sebagai rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah. 1 Korintus 12 ayat 12. Kita buka 1 Korintus 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Dan kita semua adalah tubuh-tubuhnya. Anggota-anggota gereja, jemaat gereja yang diberkati Tuhan Yesus. Jadi komunitas rohani bukan hanya penting untuk kita miliki. Komunitas rohani adalah sesuatu yang harus kita miliki. Dan Tuhan mengajarkan seperti itu. Tuhan menginginkan kita berkomunitas, makanya di Glow Youth kita bangun Glow Club. Ya, komunitas apa? Untuk yang hobi sepeda, jadilah satu komunitas sepeda. Komunitas apa? Yang mungkin suka cerita tentang teknologi informasi, bersatulah. Mungkin komunitas yang hobinya melukis, ya bersatulah. Yang hobi menjadi entrepreneur, bersatulah. Bergabunglah dalam satu komunitas rohani. Dengan pembicaraan semuanya harus rohani. Jadi, anak-anakku sekalian, semua jemaat yang diberkati Tuhan, bersama kita bangun komunitas rohani untuk bertumbuh maksimal sesuai dengan yang Tuhan rancangkan kepada kita. Berikutnya apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang komunitas? Di dalam komunitas kita selalu dapat belajar dari orang lain. Kita pun dapat berbagi pengalaman. Kita pun bisa membantu orang lain untuk bertumbuh. Karena kita, tadi saya sudah sebutkan latar belakang kita yang berbeda. Kita harus saling mengisi. Bahkan dasar falsafah, dasar negara kita Pancasila di bawahnya tertulis Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita tetap satu. Satu negara kesatuan Republik Indonesia. Kita juga satu, berbeda-beda tetap satu. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Kita bisa bersaksi, menceritakan pertolongan Tuhan kepada kita. Mungkin yang penyintas itu yang pernah kena COVID, silakan menyaksikan bagaimana dia disembuhkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita saling mengisi, kita saling membantu, kita saling menolong. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi setiap komunitas harus ada mentornya tentunya. Semacam moderator, kalau di dalam diskusi itu dia memanajemen. Dia mengatur jalannya rapat atau diskusi. Demikian juga yang mengatur jalannya komunitas. Pembicaraan jangan sampai nanti kecenderungan manusia itu tidak mau kalah. Akhirnya saling berdebat. Kalau berdebat sehat nggak apa-apa. Ini berdebat akhirnya sakit hati. Nah itu nggak betul itu. Ujung-ujungnya maut. Setan, iblis ingin kita berdebat dengan cara yang nggak benar, berkomunikasi dengan cara yang nggak benar, menyebar hoax, menyebar berita-berita bohong, menyebar kejahatan, cerita-cerita menakutkan, cerita-cerita jahat dan lain sebagainya. Ya, oleh sebab itu kita ada di komunitas harus satu visi, satu misi, satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat yang agung, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Ada seorang raja bernama Salomo. Raja ini percaya bahwa kawan yang baik dapat saling menajamkan satu sama lain. Ia mengakui bahwa hubungan atau gesekan logam dengan logam akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Amsal 27 ayat 17.
Menjadi firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya. Jadi komunitas itu penting untuk saling kita menajamkan. Amin. Berikutnya apa yang Tuhan ajarkan tentang komunitas? Ya, ada sesuatu di dalam komunitas. Para anggotanya setidaknya mempunyai beberapa kesamaan nilai. Ya. Orang yang di dalam komunitas berharap agar yang lainnya juga punya standar. Jadi kita di dalam komunitas harus ada standar patokan. Standarnya untuk kita, komunitas kita adalah patokannya Alkitab, firman Tuhan. Jadikan itu patokan untuk anak-anakku sekalian dalam berkomunitas. Terserah mau komunitas apa seperti saya sebutkan, komunitas sepeda kayak, komunitas game kayak, komunitas IT, komunitas dan lain apa setelah, tapi patokannya tetap standarnya adalah firman Tuhan. Ya. Harus Alkitab firman Tuhan itu menjadi standar kita. Sehingga di dalam komunitas Kristen, di dalam komunitas rohani, semua anggota punya tanggung jawab untuk menjaga satu sama lainnya. Ya. Untuk membantu sama lainnya. Untuk melindungi satu sama lainnya. Untuk apa? Untuk hidup menurut standar-standar Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan dalam firman-Nya. Makanya komunitas anggotanya harus punya tanggung jawab. Sama-sama katakan, harus punya tanggung jawab. Saya harus tekankan berkali-kali soal tanggung jawab. Karena anak-anak muda sekarang kesini-sini sepertinya tidak punya tanggung jawab. Ya. Saya yakin yang ikut kebaktian Glow Youth aja saat ini itu yang hadir, yang sekarang mengikuti orang yang bertanggung jawab. Banyak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mengikuti karena tidak punya tanggung jawab. Ya. Padahal ini penting sekali. Bersekutu dengan sesama kita, Glow Youth. Bersekutu dalam komunitas Glow Youth. Itu penting sekali, anak-anakku sekalian. Itu tanggung jawab. Dan itu harus dilakukan. Segala tanggung jawab harus ditunaikan. Segala tanggung jawab harus diselesaikan. Karena kalau tidak nanti, anak-anakku sekalian, engkau akan diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Ya. Jadi semuanya harus saling mengingatkan. Mungkin itu merasa terganggu ketika diingatkan. Oh, ingat, jangan ketika orang mengingatkan atau memberikan masukan, terus kita tersinggung, jangan. Jangan menjadi anak-anak yang suka tersinggung. Jangan menjadi orang yang suka ketersinggungan, baper katanya. Ya? Jangan. Ya? Nggak baik. Kita harus menerima semua masukan. Ya? Dan kita pakai standar firman Tuhan itu sebagai patokannya. Oh, ini masukannya nggak benar. Ini masukannya benar. Oh, ini masukannya sesuai firman Tuhan. Oh, ini nggak sesuai, buang. Yang sesuai, lakukan. Bilang terima kasih sudah memberikan masukan kepada saya. Karena hal ini di dalam Galatia 6 ayat 1-2. Ayo buka Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Ya. Kayaknya editor nggak sempat menuliskan, ya, menayangkan. Maka itu masing-masing harus buka di dalam Alkitabnya. Galatia 6 ayat 1-2. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara,
Firman Tuhan katakan, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani. Jadi kalau kalian merasa rohani, ya, harus apa? Memimpin orang itu ke jalan yang benar. Memimpinnya dengan cara apa? Dalam roh lemah lembut. Ya. Jadi kita membuat masukan, kritikan juga. Jangan seperti orang dunia. Sekarang heboh. Ada yang membuat kritik kepada Bapak Presiden, anak mahasiswa. Ya. Apakah itu bertanggung jawab terhadap orang tua melakukan seperti itu? Apakah itu sesuai dengan etika anak-anak muda? Apakah itu lemah lembut? Ya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk punya roh lemah lembut. Ya. Sambil katanya menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Karena setiap orang sedang dicobai oleh iblis. Ya. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Allah bukan tidak pernah mencobai kita. Yang selalu memberi pencobaan dari iblis. Ya kan? Ketika Tuhan Yesus Kristus keluar dari sungai Yordan setelah dibaptis, Tuhan dicobai oleh iblis. Ya. Iblis suka sekali mencobai. Maka kata Tuhan pesannya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi kita harus ada komunitas rohani, komunitas Glow Youth ini harus saling tolong-menolong. Ya kan? Di dalam kehidupan ini, sehingga tiap-tiap orang ringan bebannya. Makanya saya coba untuk yang nganggur-nganggur, yang PHK, yang putus kerjaan, yang nggak punya kerjaan, yang coba hubungi saya. Kalau nggak hubungi pengurus Glow Youth, banyak kerjaan yang akan saya berikan kepada kalian untuk kalian tetap diberkati Tuhan. Jangan malas, ya. Jangan kalian, aduh ini COVID yang keluar dari mulut kalian hanya bersungut-sungut, hanya ngomel, hanya marah, hanya gerutuan. Itu tidak akan menyelesaikan permasalahan hidup kalian. Tapi ketika kalian bersyukur, tetap memuji Tuhan, tetap percaya ada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup untuk memelihara kita. Dia Tuhan yang sanggup memberkati kita. Dia Tuhan yang sanggup menyehatkan kita. Dia adalah Tuhan yang sanggup menguatkan kita. Mati pun dia mau di atas kayu salib. Amin. Kenapa dia gak mau? Berikutnya, apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang komunitas? Kita buka Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, harus hafal ini. Jadi kita ini penting berkumpul, berkomunitas. Ya kan? Anak-anak Glow Youth penting untuk mengikuti ibadah walaupun online. Mengikuti Glow Club. Mengikuti pelajaran Alkitab. Mengikuti ibadah-ibadah di gereja kita. Ya. Apa katanya? Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, kata Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sekarang lebih dari 2 atau 3 orang, saya percaya itu. Dan kita sedang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi komunitas itu memang Tuhan mau. Enggak Tuhan bilang, di mana 1 orang. Enggak. Tuhan ingin minimal 2 atau 3 orang berkumpul. Dan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kata Tuhan janjinya? Di situ kata Tuhan, aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Dan saya yakin hari ini juga Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau engkau di rumah, berdua dengan saudaramu, bertiga dengan orang tuamu, berempat dengan keluargamu, di situ ada Tuhan di tengah-tengah kalian. Amin. Amin. Jadi Tuhan menginginkan kita selalu berdua, ya, minimal berdua. Makanya kita harus selalu berkomunitas. Berdua, bertiga,
Asal di dalam nama Tuhan, di situ ada Tuhan. Berdoa, 2 orang, 3 orang berkumpul, berdoa, panggil nama Tuhan Yesus, di situ Tuhan ada. Amin. Dan Tuhan itu memang selalu mengutus, selalu berdua. Lukas 10 ayat 1. Lukas 10 ayat 1, saya buktikan. Firman Tuhan katakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua. Mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi kita kalau mengabarkan Injil, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita melayani sesama, harus berdua-dua. Ya kan? Dan itu dipakai oleh pihak kepolisian, oleh kita. Kita kalau patroli ya berdua. Lihat aja film-filmnya. Ya. Harus berdua. Karena kalau terjadi sesuatu dengan satu orang bisa minta tolong. Ya. Dan ini dipakai berdua-dua ini. Ya. Jadi itulah komunitas. Terakhir, apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang komunitas. Anak-anakku sekalian, generasi Glow Youth, anak raja, anaknya Tuhan, Yesus Kristus. Dunia saat ini sedang kacau balau, betul? Banyak anak-anak muda yang terpengaruh oleh pergaulan sesat. Sehingga menjadi budak narkoba, budak seks bebas, budak pornografi, budak percabulan, budak kejahatan, budak kekerasan, budak game-game yang jahat. Ya kan? Dan itu sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Bahwa keadaan manusia pada akhir zaman itu datang masa sukar. Masa di mana terjadi kekacauan, penyesatan di mana-mana. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, janganlah kamu sesat. Buka 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. 1 Korintus 15. Ini harus hafalan semua ya. 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Firman Tuhan katakan, jangan kamu sesat. Ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Makanya kamu bergaul, berkomunitas, lihat, jangan yang buruk. Cari yang baik. Karena kebiasaanmu yang baik akan hancur oleh keburukan itu. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi, anak-anakku sekalian, perhatikan. Dengan teman-teman kita di dalam komunitas, di dalam pergaulan. Ketika kau bergaul dengan pencemooh, kau akan hancur. Ketika kau bergaul dengan penjahat, kau akan jadi penjahat. Ketika kau bergaul dengan penyesat, kau akan jadi penyesat. Tapi bergaullah di dalam komunitas yang Tuhan inginkan, komunitas yang sehat, komunitasnya Kristen, komunitas Allah, komunitas gereja kita. Glow Youth sudah disediakan Tuhan untuk kita. Jadilah komunitas Glow Youth yang diberkati Tuhan. Mari kita tutup dengan perjamuan kudus.
Baik, kita akan masuk perjamuan kudus. Pegang roti dan anggur. Saya akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan untuk kami berkomunitas dengan benar, berkomunitas sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan memiliki Tuhan yang baik. Kami sudah diajar Tuhan untuk mempunyai juru selamat. Kami sudah diajar Tuhan untuk mempunyai Tuhan yang mengerti akan keperluan kami. Begitu juga Tuhan, biarlah kami mengenali teman-teman kami dalam komunitas kami. Jangan kami bergaul dengan yang tidak baik. Biarlah kami bergaul dengan orang-orang yang sepaham, yang punya standar, yaitu firman Tuhan dalam Alkitab. Sehingga kami mengacu dan mempedomani dan melaksanakan apa firman Tuhan yang disampaikan dan dikatakan. Di tangan kami sudah ada roti dan anggur. Kami sama-sama menguduskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu yang kami akan peringati dan kami akan makan dan minum. Sehingga hidup kami diberkati, hidup kami disehatkan, hidup kami dikuatkan, hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Kami siap untuk masuk ke perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk perjamuan kudus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita ambil roti, kita pegang di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di atas kepala sebagai tanda kita menghargai dan mengutamakan tubuh Kristus di atas segala-galanya. Bersama-sama dengan saya, kita imani dan kita berdoa. Ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena COVID-19 dan variannya. Tidak akan terkena kanker. Tidak akan terkena tumor. Tidak akan sakit leukemia. Tidak akan sakit pendarahan. Tidak akan sakit stroke. Tidak akan dirawat di ruang ICU. Tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat. Paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, malabahaya, niat orang jahat,
dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan ucapan syukur roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Haleluya. Kita pegang anggur di tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 27. Demikian juga dia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh sebab itu kita angkat cawan di tangan kanan kita, di atas kepala kita, sebagai tanda bahwa inilah darah Kristus di atas segala-galanya. Bersama-sama dengan saya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku, dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mukjizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur. Inilah darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri pujian buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami masih boleh memperingati akan kematian-Mu. Kami masih boleh untuk masuk perjamuan kudus. Kalau Tuhan, kami dengar ada anak-anak Glow Youth yang terpapar oleh COVID-19, yang terpapar oleh variannya. Hari ini ketika kami meminum darah Tuhan Yesus Kristus dan memakan tubuh Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan semua anak-anakku, anak-anak muda Glow Youth yang terpapar sakit apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
engkau sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu, Tuhan sudah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jehovah Rapha, Tuhan yang suka menyembuhkan, telah memulihkan tubuhmu. Organ-organ yang rusak Tuhan ganti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kelemahan, keletihan tubuhmu, Tuhan sudah ganti dengan organ baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga engkau, tubuhmu yang adalah bait sucinya Tuhan, Tuhan sudah kuduskan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tubuhmu menjadi tempat bersemayam Tuhan Roh Kudus. Biarlah tubuhmu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk kekudusan Tuhan, untuk berkat-berkat buat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau dipagari oleh pagar keselamatan, perisai keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus memagarimu. Tembok keselamatan mengelilingi engkau bersama keluarga besarmu. Engkau disehatkan, kau dikuatkan, kau diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Glow Youth diberkati Tuhan di dalam kehidupanmu. Dipakai Tuhan, diangkat Tuhan, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Orang-orang akan melihat engkau dengan takjub, karena engkau akan membuat keajaiban-keajaiban. Kau akan membuat mukjizat-mukjizat dalam hidupmu, sehingga semua orang takjub memakai kau. Dan engkau akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang dahsyat, sehingga engkau berani untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dari segala Tuhan, Raja di segala Raja, Juru Selamat yang hidup, yang akan menjemput kita, yang telah menyiapkan sorga untuk kita. Jadilah engkau anak-anak muda yang dahsyat dan ajaib. Generasi Yoel, generasi Yosua, generasi-generasi Daniel, generasi-generasi Yusuf, generasi-generasi Daud, generasi-generasi Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pakai pengurus Glow Youth yang ada dimanapun juga untuk semakin hari semakin semangat melayani Tuhan dan melayani sesama. Jemaat Glow Youth dipakai Tuhan dengan luar biasa, diberikan Tuhan berkat luar biasa, diberikan kesehatan dan kekuatan luar biasa, diberikan hikmat marifat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan semakin inovatif, engkau akan semakin kreatif, engkau akan semakin menjadi anak-anak muda yang berhasil. Bersama keluarga besarmu, engkau akan menciptakan atmosfer kehadirat Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Engkau akan dipakai oleh semua orang, bahkan pemimpin-pemimpin negara akan memakai engkau. Engkau akan dipakai Tuhan semakin luar biasa, diangkat Tuhan bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Engkau akan semakin luar biasa di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia. Kau akan menduduki semua gunung-gunung yang Tuhan sudah siapkan, sehingga engkau berkuasa dan engkau menjadi berkat buat banyak bangsa. Jadilah engkau menjadi anak-anak yang rendah hati, yang selalu mengutamakan keselamatan Injil keselamatan, firman Tuhan, dan engkau adalah pelaksana-pelaksana, penggenap-penggenap firman Tuhan, sehingga hidupmu akan Tuhan pakai luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat mengalir kepadamu di dalam setiap kehidupanmu, dalam setiap pekerjaanmu, di dalam setiap tarik gerak napasmu. Semuanya Tuhan akan berkati engkau. Tetaplah kuat, tetaplah teguh, tetaplah merenungkan firman Tuhan, sehingga hidupmu akan beruntung dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Bapak Gembala kami, Bapak Gilbert Lomendang bersama keluarga besarnya. Ditambah-tambahkan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada beliau dan keluarga besarnya. Sehingga nama Tuhan semakin hari semakin ditinggikan. Banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui gereja kami,
pastoral diberkati, semua sekretaris diberkati, semua profetik diberkati, semua lembaga organisasi di dalam gereja kami diberkati, semua yang mengambil bagian dari pekerjaan Tuhan diberkati, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pemain-pemain musik diberkati, semua pemuji-pemuji diberkati, semua teknologi informasi yang semua kru-krunya diberkati, semua soundman, kameramen, semua sampai ke orang-orang yang terkecil yang mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga hamba-hamba Tuhan di segala tempat, dari Sabang sampai Merauke khususnya, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote khususnya, diberkati Tuhan. Sehingga banyak bermunculan gereja-gereja Tuhan, sehingga banyak bermunculan anak-anak Tuhan, sehingga bermunculan orang percaya kepada Tuhan. Kaum-kaum intoleransi, kaum-kaum teroris, kaum-kaum radikalisme, hamba lepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Pengampunan datang dari Tuhan. Biarlah Tuhan cabut semua selaput-selaput yang menutupi mata hati, mata rohani, mata jasmani, mata jiwa mereka, mata pikiran mereka, mata hati mereka. Tuhan cabut semuanya sehingga mereka dapat lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan selamatkan juga mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan balikan mereka rancangan mereka yang jahat, untuk Tuhan balikan menjadi rancangan yang terbaik buat kehidupan mereka bersama keluarga besarnya dan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Indonesia diberkati Tuhan, pemerintahannya dari pusat, tingkat 1, tingkat 2, sampai ke kelurahan, sampai ke RT RW diberkati Tuhan. Diberikan takut akan Tuhan kepada pegawai-pegawainya, kepada pemimpin-pemimpinnya, kepada ASN, TNI, Polri, dan semua yang mengambil bagian di dalam kegerakan semua jalannya roda-roda pemerintahan, semuanya tergerak semua. Tidak ada krisis moneter, tidak ada krisis ekonomi, tidak ada krisis lagi penyakit, tidak ada krisis pangan di Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan luar biasa. Yudikatif legislatif juga lembaga ini diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semua orang-orang yang takut akan Tuhan, semua takut akan Tuhan dan memberikan semua keadilan, membuat semuanya, menciptakan hal-hal yang baik Tuhan, beserta dengan mereka dan keluarganya. Sehingga tidak ada kerakusan di tengah-tengah orang-orang pejabat-pejabat kami, di tengah orang-orang yang sudah bersumpah, di tengah-tengah orang yang mengaku sebagai pejabat. Tidak ada roh korupsi, tidak ada roh kerakusan dan lain sebagainya. Semuanya mengabdikan diri seperti Tuhan Yesus Kristus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat-Nya. Kami juga memberkati orang-orang yang telah memberkati dengan memberikan persembahan, baik itu perpuluhan Tuhan, baik itu persembahan bulanan, baik itu persembahan kasih, baik itu persembahan apapun Tuhan, mingguan, baik persembahan sukarela, baik persembahan apapun Tuhan. Kiranya Tuhan balaskan Tuhan semuanya dengan berlipat kali ganda. Biar Tuhan apa yang menjadi persembahannya dapat dikelola untuk memperlebar kerajaan surga di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan kumpulkan kami kembali Tuhan di dalam hari-hari kami. Jadilah kan kami komunitas-komunitas Tuhan yang luar biasa. Komunitas rohani yang Tuhan kehendaki. Komunitas Kristen yang Tuhan pimpin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya anak-anakku semua jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah ini, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari surga. Berkat kasih damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, persekutuan, pengajaran, pertolongan, penghiburan dari Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertaimu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus menjemput engkau kembali. Berkat Bapa Abraham, Bapa Ishak dan Bapa Yakub menjadi berkat buat kau semuanya. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah berkat buat banyak bangsa di muka bumi, buat dunia ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Kiranya Tuhan